فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya kawan. Keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita masih membahas surat Al-Maidah ayat yang kelima, di mana Allah SWT mengatakan al-yawma uhilla lakum at-thayyibat. Diulangi lagi oleh Allah SWT penghalalan at-thayyibat sebagai bentuk pengingat dari Allah SWT akan nikmat penghalalan makanan ataupun minuman. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum, dan makanan orang-orang ahlul kitab itu halal untuk kalian. Yang dimaksud dengan ta'am di sini adalah zabaih. Ini maksud adalah sembelihan. Karena tidak mungkin yang dimaukan di sini semua makanan. Kemudian dimaknakan penyandarannya adalah penyandaran kepemilikan. Makanan-makanan yang dimiliki ahlul kitab halal untuk kalian, ini enggak nyambung artinya, rusak maknanya. Dikarenakan makanan-makanan yang dimiliki oleh ahlul kitab, bahkan yang bukan ahlul kitab dari kalangan kaum muslimin sekalipun, itu tetap tidak boleh kita ambil, tetap tidak boleh kita rampas kalau itu makanan yang dimiliki oleh mereka. Kemudian kalau yang dimaukan adalah semua makanan, maka ini tidak ada iskal padanya selain pada sesembelihan, buah-buahan ataupun yang lain-lainnya, maka tidak ada iskal baginya. Nah, tidak ada pengaruh makanan tersebut dimiliki oleh ahlul kitab atau selain ahlul kitab. Sehingga yang menjadi iskal di sini, yang kemudian diterangkan oleh Allah hukumnya adalah tentang sembelihan mereka. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, alasannya kemarin adalah dikarenakan ahlul kitab yantasibuna ilal anbiya war rusul wal kutub. Dikarenakan ahlul kitab itu menyandarkan diri mereka kepada agamanya para nabi, dan juga mereka menyandarkan kepada kitab-kitab. Mereka beragama dengan agamanya para nabi, dan para nabi itu semuanya mengharamkan sembelihan untuk selain Allah SWT. Kenapa? Karena syirik, dan tidak mungkin para nabi mengajarkan dan membolehkan kesyirikan. Sehingga dengan prinsip ini dihalalkan untuk kita sembelihannya ahlul kitab, dan ini hanya khusus untuk ahlul kitab, tidak berlaku untuk orang-orang kafir atau musyrik yang lainnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Selesai masalah makanan, kita masuk masalah pernikahan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa uhilla lakumul muhsanat, dan dihalalkan juga untuk kalian al-muhsanat, ay al-harair al-afifat. Ini pendapat yang dirajihkan oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah tentang makna al-muhsanat. Maknanya ada dua, al-harair wal-afifat, wanita merdeka. Harair, wanita merdeka, bukan budak. Dihalalkan untuk kalian menikahi wanita-wanita merdeka, al-afifat, dan juga wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Bukan wanita-wanita yang suka berzina atau tidak menjaga kehormatan dirinya. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, ini diantara makna al-ihsan di dalam Al-Quran. Maknanya adalah wanita merdeka dan juga wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Karena kalau budak nggak boleh dinikahi, kecuali dengan syarat. Begitu juga dengan wanita yang terindikasi berzina, sampai jelas apanya, taubatnya dari zinanya, baru boleh dinikahi. Sehingga ini yang dihalalkan untuk kita. Wanita-wanita yang merdeka, bukan budak, dan wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Ini yang halal untuk dinikahi.
Minal mukminat, dari kalangan kaum mukminat. Ini batu loncatan sebenarnya. Dihalalkan untuk kita wanita mukmin, wanita mukminah yang mereka itu adalah merdeka dan menjaga kehormatan dirinya. Ini nggak ada iskal sebenarnya. Ini hanya batu loncatan untuk penghalalan pernikahan kepada wanita ahlul kitab. Dikasih dulu batu loncatannya biar nggak kaget. Dihalalkan untuk kalian menikahi wanita mukminah yang merdeka dan menjaga kehormatan dirinya. Ini kan gampang diterima ya. Nah, baru kemudian masuk ke yang setelahnya. Minal mu'minat wal harair al-afifat minal ladzina utul kitaba min qablikum. Begitu juga dengan wanita merdeka dan yang menjaga kehormatan dirinya dari orang-orang yang dari wanita-wanita orang-orang yang mendapatkan kitab sebelum kalian. Wanita ahlul kitab yang merdeka dan apa? Afifat dan yang menjaga kehormatan dirinya. Ini juga dihalalkan untuk kalian. Ini inti dari penyebutan ayat ini. Adapun yang kaum mukminat tadi itu hanya batu loncatan saja. Untuk sekarang Allah membolehkan kita untuk menikahi wanita ahlul kitab dengan dua kriteria ini. Mereka harair, apa ini? Merdeka, tidak statusnya apa? Budak, dan yang menjaga kehormatan dirinya. Kenapa harus merdeka? Jangankan yang ahlul kitab, yang mukminah saja harus apa ini? Yang merdeka. Bukan berarti nggak boleh dikuasai budaknya, nggak boleh dicampuri, boleh, tapi jangan dinikahi. Ini pembahasan pernikahan, maksud ya. Nah, sehingga nggak ngumpul di situ dua kejelekan, sudah budak, bukan apa lagi, mukminah lagi, maksud ya. Makanya ini lebih disyaratkan lagi pada wanita ahlul kitab, statusnya harus yang apa ini? Harair, harus wanita yang apa? Merdeka. Karena jangankan yang ahlul kitab, yang mukminah saja pun diharuskan wanitanya yang apa ini? Merdeka. Nggak boleh menikahi budak kecuali dengan syarat yang nanti akan beliau sebutkan. Kemudian yang kedua harus wanita yang apa? Afifat, yang menjaga kehormatan dirinya. Kalau ini disyaratkan pada wanita mukminah, maka pada wanita ahlul kitab lebih-lebih lagi disyaratkan. Maafun sampai sini ya. Nah, sehingga ini maknanya muhsanat dalam ayat ini. Dua. Al-harair wal afifat, dan wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Ai minal yahudi wan nasara, yaitu dari agama Yahudi dan Nasara. Wa hadza mukhassisun liqaulihi ta'ala. Ayat ini adalah pengkhusus dari firman Allah Ta'ala. Dia mengkhususkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wala tunkihul musyrikati wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang musyrik, yang tidak mukminah, sampai mereka itu apa? Beriman. Ini kan umum. Larangan dari menikahi seluruh wanita yang bukan apa? Mukminah. Larangan menikahi semua wanita musyrik, siapapun dia. Mau dari ahlul kitab ataupun dari yang bukan ahlul kitab. Semuanya haram untuk dia baik dinikahi. Pakai ayat ini umum. Dikhususkan dengan ayat Al-Maidah ini, kecuali wanita ahlul kitab. Nah, sehingga ayat kita ini ya kan pengkhusus dari keumuman larangan menikahi wanita apa ini? Musyrikah. Dikecualikan wanita musyrikah yang ahlul kitab dengan dua syaratnya tadi apa? Harair wal afifat. Dia merdeka dan menjaga kehormatan dirinya. Wa mafhumul ayah, maka yang bisa difahami dari ayat ini kalau begitu, wa mafhumul ayah annal ariqa'ah minal mu'minat la yubahu nikahuhunna lil ahrari wa huwa kadzalik. Berarti difahami dari ayat ini bahwasanya budak dari kalangan kaum mukminat, budak yang mukminah, budak perempuan yang mukminah tidak diperbolehkan untuk menikahi mereka bagi laki-laki yang merdeka. Wa huwa kadzalik. Dan memang seperti itu keadaannya. Tidak boleh bagi laki-laki merdeka menikahi wanita mukminah yang statusnya budak. Nggak boleh. Karena tadi disyaratkan bolehnya yang kita nikahi wanita yang apa? Ahrar, yang merdeka. Berarti wanita yang nggak merdeka alias budak tidak boleh dinikahi oleh laki-laki yang apa? Yang merdeka. Nah, wa ammal kitabiyat, adapun
wanita ahlul kitab fa'ala kulli hal la yubahna, maka secara umum tidak diperbolehkan. Maka bagaimanapun keadaannya, ala kulli hal, apapun keadaannya tidak diperbolehkan. Wala yajuzu nikahuhunna lil ahrari mutlaqan, maka tidak boleh untuk menikahi mereka bagi laki-laki merdeka secara mutlak. Ini budak yang ahlul kitab. Kalau budaknya mukminah masih diperbolehkan dengan apa? Syarat. Untuk yang ahlul kitab tidak diperbolehkan secara apa ini? Secara mutlak. Nah, mafhum ya? Karena tadi wanita ahlul kitab juga disyaratkan wanita yang mau dinikahi apa ini? Wanita yang ahrar. Nah, loh kenapa kok beda antara budak yang mukminah dengan budak ahlul kitab? Allah sendiri yang mengkhususkan bahwasanya budak mukminah masih boleh dinikahi dengan apa tadi? Dengan 2 syarat. Nah, sehingga ini perbedaan antara budak mukminah dengan budak apa? Budak ahlul kitab. Budak mukminah masih boleh dinikahi dengan 2 syarat. Budak ahlul kitab sama sekali tidak boleh. Ala kulli hal. Dalam semua apa ini? Keadaan. Liqaulihi ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan min fatayatikumul mu'minat. Dari budak-budak kalian yang beriman. Ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat An-Nisa. Ini sudah lewat kita baca. Min fatayatikumul mu'minat. Diperbolehkan bagi kalian kalau tidak mampu maharnya wanita merdeka dan kalian takut terjatuh dalam zina, maka tidak mengapa bagikan untuk menikahi min fatayatikumul mu'minat, dari budak-budak perempuan kalian yang mukminah. Siapa yang mengizinkan? Allah Subhanahu wa taala. Untuk budak yang mukminah masih diizinkan oleh Allah untuk apa? Dinikahi. Dengan syarat. Wa ammal muslimat, adapun wanita muslimat, idza kunna raqiqat, jika mereka itu adalah para budak, fa innahu la yajuzu lil ahrar nikahuhunna illa bi syartain, maka tidak boleh untuk menikahi mereka kecuali dengan 2 syarat. Untuk siapa ini syaratnya? Menikahi budak wanita mukminah. Kecuali dengan 2 syarat. Ditulis itu faedahnya, syarat menikahi budak wanita muslimah. Yang pertama ada mutaul, ketidakmampuan memberikan mahar. Ini maknanya ada mutaul, ketidakmampuan untuk memberikan mahar wanita merdeka. Maharnya lebih mahal daripada mahar apa ini? Budak. Nah, statusnya berbeda. Nah, ini wanita merdeka. Belum tentu semua orang sanggup membayar mahar. Yang pertama, dia tidak sanggup untuk memenuhi mahar wanita merdeka. Ini maknanya khauful adamut taul. Yang kedua, khauful anat. Al-anat al-wuqu' fi zina. Khawatir terjatuh ke dalam zina. Dengan 2 syarat ini diperbolehkan menikahi budak wanita yang mukminah. Pertama, tidak mampu membayar maharnya wanita merdeka. Yang kedua, khawatir dirinya terjatuh ke dalam apa? Zina. Maka saat itu diizinkan oleh Allah untuk menikahi budak apa? Budak wanita. Nah. Wa amal fajirat. Jadi yang dinikahi budak siapa ini? Budak siapa yang dinikahi ini? Ya budak orang lah. Mafhum ya? Nah. Wa amal fajirat. Selesai dari pensyaratan apa ini? Harair. Statusnya harus wanita apa? Merdeka. Untuk, berarti kalau budak tidak boleh. Dengan rincian kalau dia mukminah, dan tanpa rincian kalau dia apa? Ahlul kitab. Ini, ingat yang statusnya apa tapi ini? Yang budak. Wa amal fajirat. Ini syarat yang kedua. Selain merdeka tadi juga harus afifat, wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Amal fajirat, adapun wanita yang jahat, yang tidak menjaga kehormatan dirinya. Ini lawan dari afifat. Lawannya apa? Fajirat. Adapun wanita-wanita yang fajir, ghairul afifat aniz zina, yang tidak menjaga dirinya dari apa? Dari zina. Fala yubahu nikahuhunna, maka tidak boleh menikahinya.
Sawa'un kunna muslimat, sama saja apakah mereka itu apa? Muslimat, au kitabiyat, atau mereka ahlul kitab. Tidak boleh. Ini syarat mutlak. Mereka wanita yang ingin dinikahi baik dari kalangan muslimat atau kalangan ahlul kitabiyah, ahlul kitab, mereka harus wanita yang afifat. Adapun yang fajirat maka tidak boleh menikahi mereka. Sama saja apakah mereka itu muslimat atau kitabiyat, hatta yatubna, sampai mereka tobat dari apanya? Zinanya. Liqaulihi ta'ala, karena Allah mengatakan azani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Seorang penzina, laki-laki penzina tidak boleh menikahi kecuali siapa? Wanita penzina juga. Yang setara, yang sekufu, yang sederajat, atau wanita musyrikah. Al-ayah. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, idza ataitumuhunna ujurahunna. Boleh bagi kalian menikahi wanita ahlul kitab tadi dengan syarat apa tadi? Mereka merdeka dan afifat. Jika kalian menyerahkan kepada mereka mahar-maharnya. Ai abahna lakum nikahahunna. Kami bolehkan untuk kalian menikahi mereka idza a'taitumuhunna muhurahunna. Jika kalian menyerahkan kepada mereka mahar-mahar mereka. Tetap bayar apa? Mahar. Meskipun wanita yang dinikahi dari ahlul kitab, tetap bayar mahar. Faman azama ala an la yu'tiyaha mahroha, maka barang siapa yang sudah bertekad untuk tidak memberikan kepada mereka mahar mereka, jika ingin dinikahi, udah tekad tidak akan diberi maharnya, fa innaha la tahillu lahu, maka tidak halal baginya untuk menikahi apa? Wanita ahlul kitab. Ini menunjukkan mulianya wanita dalam apa ini? Dalam Islam. Yang ahlul kitab sekalipun ketika ingin dinikahi oleh laki-laki muslim, wajib diserahkan kepadanya apa? Mahar. Wa amara bi ita'iha idza kanat rasyidah tasluhu lil ita. Dan Allah memerintahkan untuk memberikannya kepadanya. Maharnya diserahkan kepada siapa ini? Istri. Idza ataitumuhunna ujurahunna. Jika kalian serahkan kepada mereka. Dengan syarat apa tapi? Idza kanat rasyidah. Dengan syarat wanita ini sudah terbimbing. Tindakannya itu sudah lurus, bukan masih anak-anak. Nah, nggak boleh diserahkan pada maharnya, khawatir disia-siakan oleh siapa? Wanita tersebut yang belum apa ini? Belum dewasa. Kan boleh dinikahi. Yang belum dewasa. Tapi tidak diserahkan kepadanya apa? Mahar. Khawatir hartanya dia apa kan? Disia-siakan. Sehingga dengan syarat wanita tersebut rasyidah. Wanita tersebut sudah terbimbing dalam menggunakan apa? Harta. Dan bisa memegang harta dengan baik. Tasluhu lil ita. Yang membuatnya boleh untuk diserahkan kepadanya. Wa illa a'tahu zawji waliha. Kalau belum rasyidah, belum terbimbing memegang harta, belum bisa memegang harta dengan baik, maka diserahkan kepada siapanya? Walinya. Walinya yang nanti akan menahannya sampai wanita itu dewasa, baru diserahkan maharnya kepada si wanita. Mafhum cara penyerahan ini? Nah. Wa idhafatul ujur ilaihinna dalilun ala annal mar'ata tamliku jami'a mahriha. Dan penyandaran mahar kepada mereka dimudhof ilaihkan kepadanya. Lihat ayatnya, ujurahunna, berikan kepada mereka mahar siapa? Mereka. Pakai mudhof ilaih, maharnya mereka. Ini merupakan dalil bahwasanya wanita menguasai seluruh maharnya secara utuh. Maharnya itu hak milik siapa? Wanita. Tidak ada boleh orang yang ikut campur dalam mahar tersebut. Tidak orang tuanya, tidak keluarganya, tidak siapapun, bahkan suaminya pun tidak. Itu murni hak milik siapa ini? Hak milik istri. Kenapa? Disandarkan oleh Allah kepada siapa? Kepada istri. Idza ataitumuhunna ujurahunna. Jika kalian serahkan kepada mereka, apanya? Mahar mereka. Milik siapa? Milik mereka. Nah, sehingga terserah mereka mau dijual, mau diapakan, dilelang, mau digadaikan, terserah mereka. Nah, suami nggak berhak ikut campur, sekedar ngasih saran saja, ya terserah. Nah, abang adik mau jual lah, mau beli open, misalnya. Maharnya dijual loh.
Ya nggak boleh sakit hati suaminya. Orang milik siapa? Milik istri. Kalau kamu misalnya mau, udah nggak usah lah sayang, itu kan mahar kenang-kenangan pernikahan kita dahulu. Ya terserah. Yang penting itu hak milik siapa ini? Hak milik istri. Hak penuh miliknya istri. Walaita li ahadin minhu syai', dan tidak ada untuk seorang pun darinya jatah sedikit pun. Kecuali kalau si istri memberikan, ya terserah dia, hak dia. Ada hukum asalnya itu milik siapa ini? Milik istri. Illa ma samahat lahu, kecuali yang dia izinkan dengan lapang dada. Samahat, si wanitanya lapang dada memberikannya li zaujiha, entah itu kepada suaminya, au li waliyiha, atau kepada walinya, au ghairihima, atau yang selain keduanya, selain suami dan walinya. Terserah dia, mau ke anaknya, mau ke saudaranya, mau ke mamanya, terserah dia. Mafhum ya? Nah, muhsinin ghaira musafihin. Ini pembahasan lain. Ini tujuan kita menikahi wanita-wanita tersebut. Tujuannya adalah muhsinin, dalam rangka untuk menjaga kehormatan wanita tersebut. Ghaira musafihin ay halata kaunikum ayyuhal azwaj muhsinina linisaikum. Kalian boleh menikahi dua jenis wanita di atas. Apa jenis yang tadi yang dibolehkan? Wanita harair, wanita merdeka, dan yang afifat dari kalangan muslimat, dan wanita merdeka dan afifat dari kalangan apa? Diperbolehkan bagi kalian menikahi mereka dalam keadaan kalian, wahai para suami, muhsinina linisaikum. Kalian menjadi sebab untuk terjaganya kehormatan diri istri-istri kalian. Sehingga tujuannya menjagakan kehormatan diri siapa? Pasangan. Bisa babi hifzikum li furujikum an ghairihinna. Dengan sebab kalian menjaga kemaluan kalian dari selain mereka. Ini maknanya ghaira musafihin. Dengan kalian tidak berzina dengan selain istri kalian. Maka dengan itu kalian telah menjaga kehormatan siapa? Istri. Ini maknanya muhsinin ghaira musafihin. Muhsinin, kalian menjaga kehormatan siapa? Istri. Dengan cara apa? Ghaira musafihin. Dengan cara kalian tidak berzina dengan selain siapa? Istri. Nah, ini maknanya muhsinin ghaira musafihin. Ini tujuan pernikahan. Ghaira musafihin ay ghaira zanin an kulli ahadin ma'a kulli ahadin. Tidak berzina dengan setiap orang. Tujuan menikahnya kemudian agar tidak berzina dengan setiap orang. Wala muttakhidhi akhdan wa huwa zina ma'al asyiqat. Dan kalian juga tidak berzina dengan wanita yang kalian inginkan, yang punya hubungan khusus dengan kalian. Kalau yang di atas umum, kalian ini khusus. Zinanya dengan apa? Dengan teman dekatnya. Bahasa lainnya, asyiqat itu will, wanita idaman lain. Nah, tapi nggak sah, haram. Nah, tidak berzina dengan setiap wanita, tidak pula berzina dengan wanita yang punya kedekatan apa? Khusus. Ini maknanya ghair wala mutakhidhi, dan tidak mengambil selingkuhan dari apa? Yang sudah dikenal, yang sudah dirindukan sejak lama. Nah, li'anna zunah fil jahiliyah, dikarenakan di masa jahiliyah para penzina, zunah itu jamaknya zani, para penzina dulu di zaman jahiliyah, minhum man yazni ma'a mangkana, ada yang berzina dengan semua orang, nggak pakai pilih-pilih, semua masuk bebas, yang penting dapat kepuasannya, mau wanita yang bagaimana saja pun yang penting jadi. Ini ada yang kayak gitu penzinanya. Fahada al-musafih. Ini istilahnya apa? Musafih. Yang berzina dengan setiap apa? Wanita. Nggak peduli siapa saja. Ini musafih. Wa minhum man yazni ma'a khadanihi wa muhibbihi. Di antaranya ada yang hanya mau berzina dengan apanya? Dengan kekasihnya. Muhibbih, dengan pacarnya saja. Yang selain pacarnya nggak mau. Ini agak selektif sedikit. Selektif dalam makna yang apa ini? Yang batil. Nah, nggak sembarangan. Hanya mau dengan wanita apanya? Tercintanya saja. Kalau yang pertama namanya apa? Musafih. Dengan setiap wanita. Yang ini agak pilih-pilih. Ini yang disebut apa? Ghairu muttakhidhi akhdan.
Fa akhbarallahu ta'ala anna dzalika kullahu yunafil iffah. Maka Allah kabarkan dalam ayat ini semuanya bentuk itu menafikan dan bertolak belakang dengan kehormatan diri. Nah, mau yang apa? Dengan semua wanita atau hanya dengan pacarnya dan kekasihnya saja. Wa anna syartat tazawuj, dan bahwasanya syarat dari pernikahan ayyakunar rajul afifan aniz zina. Bahwasanya syaratnya laki-laki boleh menikah, dia harus laki-laki yang afif, laki-laki yang menjaga kehormatan dirinya dari apa? Dari zina. Adapun wanita laki-laki yang fajir, yang dia menjaga kehormatan dirinya, maka dia tidak diperbolehkan menikah kecuali dengan yang semisalnya. Nah. Qala rahimahullah wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, wa may yakfur bil iman faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kufur dengan keimanan, maka sungguh telah terhapus amalannya. Ai wa man kafara billahi ta'ala, barang siapa yang kufur kepada Allah ta'ala, wa ma yajibul imanu bihi, dan apa yang wajib diimani. Ini bukan pembatasan kekufuran kepada Allah, tapi semua yang wajib diimani. Min kutubihi, dari beriman pada kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, au syai'in minas syara'i, atau sebagian dari perkara syariat, faqad habita amaluhu, maka telah terhapus amalannya. Bisyar, kapan amalan terhapus ini? Dengan syarat ayyamuta ala kufri. Dengan syarat dia mati di atas apanya? Kekufuran. Kalau dia mati dalam keadaan Islam, meskipun pernah kufur, maka amalannya tetap apa ini? Tetap ada. Jangankan yang pernah Islam, yang belum pernah Islam saja pun, jika si masa kafirnya dia banyak melakukan amalan, maka tetap dihitung oleh Allah SWT ketika dia masuk apa ini? Islam. Masih belum terhapus secara total. Sampai dia mati di atas apa ini? Kekufuran, baru terhapus semua apanya? Amalan. Sebagaimana ucapan Nabi SAW kepada sebagian sahabatnya ketika masuk Islam, aslam ta'alama aslafta. Engkau masuk Islam dengan membawa semua kebaikan yang engkau apa? Lakukan dulu sebelum apa? Islam. Paham ya? Artinya amalan-amalan tetap terjaga dan dijaga oleh Allah ketika dia masuk apa ini? Islam. Sehingga makna terhapusnya amalan seseorang yang kufur ini kapan? Jika dia terus di atas kekufurannya sampai mati. Baru apa ini? Terhapus. Kama qala ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh Allah, wa may yartadid minkum an dini, barang siapa yang murtad dari agamanya, dari Islam, fayamut wa huwa kafir, kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Baru kata Allah, faulaika habitat a'maluhum, maka orang yang kayak gini yang terhapus apanya? Amalannya. Yang dia murtad kemudian mati di atas apa? Kekufuran. Baru terhapus apanya? Amalannya. Terhapus amalan mereka di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ai alladzina khasiru anfusahum wa amwalahum. Dia merugi tentang dirinya dan juga hartanya dan juga keluarganya yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa hasalu ala syaqawatil abadiyah, dan mereka mendapatkan kesengsaraan yang abadi. Sehingga ini ya, kan, beberapa hukum yang terkait dengan pernikahan terhadap wanita apa ini yang diizinkan oleh Allah untuk kita menikahinya. Yang pertama, muhsanat minal mukminat, wanita yang ihsan, yang muhsan dari kalangan mukminat. Muhsan siapa ini? Al-harair wal afifat, dan juga dihalalkan untuk kita minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan juga muhsanat dari kalangan ahlul kitab. Nah, dengan rincian yang sudah disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Adapun beberapa faedah yang bisa kita simpulkan dari ayat yang kelima ini, insyaallah ta'ala akan kita bacakan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.